Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Dina Siti dari Prodi Informatika UPN Veteran Jawa Timur akan menjelaskan tentang edge detection dengan Advanced Image Segmentation. Oke, ini melanjutkan dari video yang sebelumnya, yaitu tentang edge detection. Jadi, pada dasarnya edge detection itu mendeteksi diskontinuitas image intensitas yang tiba-tiba berubah dalam suatu citra. Nah, seperti beberapa operator yang sudah kita pelajari kemarin, ada Robert, Prewitt, dan Sobel. Yang masing-masing filter ini didesain untuk mendeteksi gradient di different arah yang berbeda. Nah, eh, pada video kali ini kita akan membahas tentang Kenny Edge Detector, yaitu algoritma tepi Kenny, yaitu pengembangan dari beberapa filter yang sebelumnya yang digunakan untuk mendeteksi tepian. Jadi untuk tujuan utamanya sendiri, deteksi tepi Kenny itu em, bertujuan untuk mendeteksi tepian secara akurat, tipis, dan meminimalisir noises. Yang kedua, yang karakteristik dari tepi Kenny sendiri itu multi-stage proses. Jadi kalau misal kemarin kita hanya pakai satu filter, satu matrix untuk mendeteksi tepian, tapi di tepi Kenny kita menggunakan multi-stage process. Jadi ada 5 tahapan dalam Kenny Edge Detector ini. Nah, output yang dihasilkan juga lebih smooth, lebih well connected edge, dan memaintain spatial precision. Oke, selanjutnya ini untuk workflow dari Kenny Edge Detection, yaitu ada Gaussian smoothing. Itu yang pertama kali kita lakukan pada citra itu aplikasikan Gaussian filter untuk mereduksi noise. Selanjutnya ada gradient calculation, yaitu menghitung gradient magnitude dan direction. Ini seperti yang mirip Prewitt Sobel kemarin ya. Selanjutnya ada non-maximum suppression. Jadi untuk mendeteksi, menipiskan tepi yang sudah kita deteksi menjadi single pixel. Yang kedua ada double thresholding. Jadi ini untuk mengklasifikasi tepian itu termasuk pixel yang kuat, lemah, atau bahkan dia bukan merupakan tepian. Yang kedua ada hysteresis. Jadi menghubungkan beberapa tepian yang dianggap lemah ke yang kuat. Jadi ini untuk well connected-nya itu pakai hysteresis ini. Oke, yang pertama kita bahas satu-satu step by step-nya. Yang pertama yaitu smoothing dengan menggunakan Gaussian kernel function dengan operation seperti ini. Nah, eh, untuk smoothing, Gaussian smoothing itu seperti kayak misalkan kita punya foto yang agak banyak noise ya, kayak banyak bintik-bintik kecil atau debu. Nah, sebelum kita menggambar garis tepiannya, itu kita usap dulu fotonya itu dengan kuas lembut biar permukaannya rata. Nah, itu gunanya Gaussian filter. Oke, selanjutnya di tahap kedua ada gradient operator. Kalau misalnya di tahap satu itu kita pakai Gaussian buat menyapu noise, di tahap dua itu kita pakai turunan Gaussian buat menemukan perubahan intensitas. Nah, ini gradient operator diaplikasikan di x-axis dan y-axis. Nah, ini untuk menemukan batasan perubahan intensitasnya. Jadi sebenarnya kita pakai filter juga, cuman kali ini filternya bukan buat smoothing, tapi buat mencari tepinya. Nah, ini contohnya, misalkan saya punya original image seperti ini. Kalau misal dia di smoothing, dia masih terlihat seperti ini. Jadi masih kelihatan bentuk secara gambaran besarnya, cuman yang dianggap noise dia dihilangkan, disapu dengan kuas. Nah, selanjutnya yang gradient operators ini di step 2, dia menemukan perubahan intensitas. Nah, ini kalau misal dari gelap, terang ke gelap, nah di sini dia jadi eh, sebuah pixel tersendiri. Oke, selanjutnya yaitu non-maximum suppression. Tujuannya itu untuk menipiskan tepi hasil deteksi atau grayscale edge yang menjadi garis dengan label 1 pixel. Jadi berdasarkan prinsip bahwa hanya satu titik pada arah tegak lurus, tepi atau edge normal direction, yang seharusnya
merupakan puncak lokal atau lokal maksimum dari nilai gradien. Nah, metode yang digunakan itu bisa ada MXY sebagai besaran gradien atau kuatnya tepi di titik itu, selanjutnya ada theta XY, yaitu arah gradien yang menjadi arah perubahan intensitas. Jadi langkah-langkahnya itu kita menentukan arah gradien dulu. Di setiap pixel biasanya dikelompokkan ke 4 arah utama, yaitu 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat. Nah, setelah itu ambil 2 pixel tetangga di sepanjang arah gradien itu. Nah, kita bandingkan nilai MXY-nya dengan dua tetangganya. Kalau misal nilai tengahnya M lebih besar dari dua tetangganya, nah berarti dia tetap jadi H. Kalau tidak, dia dihapus. Artinya lokal maksima ini jadi puncak lokal di arah gradien yang bertahan. Ketika arah gradien tidak melalui pusat piksel tetangga, itu biasanya digunakan interpolasi linier. Nah, ini untuk KNS detektornya dengan gradiennya. Jadi memprediksi titik tepi berikutnya. Misalkan titik yang ditandai adalah titik tepi. Nah, maka kita buat garis singgung terhadap kurva tepi yang tegak lurus terhadap arah gradien pada titik tersebut. Ini kan tegak lurus ya terhadap arah gradien. Nah, dan gunakan arah itu untuk memperkirakan titik tepi berikutnya, R atau S. Ini di R atau S. Jadi kita memprediksi mana sih arah tepiannya. Nah, coba kita lihat titik tengah yang ada panah gradien ini. Panah ini tuh menunjukkan arah perubahan intensitas paling besar. Artinya arah tepi kita sekarang, kalau kita mau tahu apakah titik ini benar-benar puncak atau edge paling kuat, kita harus bandingkan dengan dua titik di arah gradien itu. Nah, dua titik ini yaitu R dan S. Eh, jadi dua posisi ini arah gradien tempat kita membandingkan nilainya. Kalau nilai di titik pusat lebih besar daripada R sama S, berarti titik ini merupakan puncak lokal atau lokal maksimum. Kita simpan sebagai bagian dari H. Tapi kalau tidak, kita harus suppress, yaitu dihapus. Nah, gradien ini menunjukkan arah menuju perubahan dari gelap ke terang. Misalnya contohnya seperti ini ya. Sedangkan edge itu justru garis batas antara terang dan gelapnya. Jadi arahnya tegak lurus terhadap gradien. Misal bayangin kita lagi naik bukit nih. Setiap titik punya arah naik paling curam. Itu arah gradien. Itu misalkan jadi arah gradien ya. Nah, kita mau tahu apakah kita itu udah sampai puncak. Ya, caranya kita lihat sedikit ke depan dan ke belakang di arah tanjakan. Kalau titik kita lebih tinggi dari dua arah itu, berarti kan kita ada di puncak ya. Nah, itu edge-nya. Jadi si gradient itu menentukan puncaknya dari kita membandingkan dua titik setelah dan sesudahnya. Jadi tapi kalau misal ada yang lebih tinggi dari kita, misal kita masih di lereng, berarti titik itu dihapus. Jadi tahap non maksimum suppression itu kita bukan cuma hapus pixel sembarangan, kita tuh benar-benar ngecek nih, apakah titik ini puncak dari gradiennya? Kalau iya, dia jadi bagian tepi. Tapi kalau enggak ya hilang. Di sinilah edge setipis satu pixel, tapi tetap halus dan nyambung. Oke, langkah keempat yaitu ada hysteresis thresholding. Nah, setelah kita dapat edge yang tipis dari non maximum suppression, bagaimana caranya tahu mana edge, mana yang benar, atau yang cuma noises?
Nah, yang pertama kita tak harus cari batas tinggi buat nemuin tepi yang jelas banget. Batas rendah itu buat nyambungin tepi yang mulai agak pudar. Ini contohnya ada low threshold, high threshold, low threshold, high threshold. Nah, kalau kalau dia batasnya rendah buat nyambungin tepi yang mungkin agak pudar, tapi masih satu jalur sama edge, itu berarti dia termasuk tepian. Tapi kalau tepinya cuma muncul sebentar lalu hilang tanpa nyambung kemana-mana, berarti dia noise atau dibuang. Misal bayangin kita lagi bikin peta nih, peta sungai. Jadi di sungai itu kan ada sungai besar sama sungai kecil ya. Jadi kalau sungai besar itu dianggap sebagai edge kuat, tapi kalau sungai kecil itu dianggap sebagai edge lemah. Jadi kalau anak sungai kecil itu terhubung ke sungai besar, itu berarti dia harus kedeteksi juga. Tapi kalau genangan sawah nggak nyambung kemana-mana, nah itu dikatakan noises. Jadi dia nggak masuk ke peta kita. Nah, misalkan ini contoh hasilnya nih. Coba kita bandingkan dengan dengan tahap sebelumnya. Nah, ini kan eh, ada beberapa garis-garis ya, banyak garis-garis yang nggak tahu sambungannya kemana. Nah, misal garis ini kita bandingkan garis ini, dia di sini juga ada garis dan dia kalau misal dihubungkan tuh nyambung. Nah, makanya di sini dia dianggap sebagai tepian. Tapi kalau misal coba kita perhatikan garis ini, di garis ini dia tidak nyambung kemana-mana, maka di sini dia dihapus karena dianggap sebagai noise. Nah, seperti itu gunanya lokal maksimo dan hysteresis thresholding. Nah, eh, kenapa sih kita pilih Kenny Edge? Yang pertama untuk noise dibandingkan basic operator yang kita pelajari sebelumnya, noise resistant Kenny itu lebih baik. Terus edge nya lebih dia bisa mendeteksi single pixel dari eh, tepian. Terus ada edge konektivitas. Jadi dia well connected ya. Jadi dia mampu menghubungkan tepi-tepian yang dia tidak terhubung. Terus ada parameternya lebih terkontrol. Tapi untuk computational cost dia lebih tinggi. Karena kalau basic operator dia tidak membutuhkan eh, proses yang kalau kayak ini kan dia ada beberapa tahapan proses ya. Oke. Nah, next kita bahas dari untuk segmentasi regionnya. Jadi dari kita mendeteksi boundariesnya, selanjutnya kita ke regionnya. Jadi untuk edge detection limitation, kalau kita mensegmentasi citra dari tepiannya itu, dia tuh cuma tahu batasannya antar area, cuman dia nggak tahu mana sih objeknya dan mana yang objek gitu. Nah, ini mulai kita masuk ke image segmentation ya. Jadi, misal kalau tepian, kita tuh mendeteksi yang garis-garis ini aja. Tapi nggak tahu ada objek apa di sini, objek apa di sini, objek apa, objek apa. Ini kan ada terdiri dari beberapa objek ya contohnya ya. Cuman kalau misalnya kita mau mendeteksi tepiannya, kita cuma bisa tahu batasan-batasan tepiannya aja. Oke, untuk lebih paham melanjutkan dari yang tepi Kenny itu, kita coba untuk metode Hawk transform, yaitu mendeteksi geometric shape. Jadi mendeteksi bentuk geometris seperti garis, lingkaran, atau elips dari kumpulan titik edge setelah Kenny menghasilkan tepiannya. Jadi tiap edge itu di point itu dikasih suara untuk semua garis yang bisa melewatinya. Jadi ada kayak voting gitu. Jadi setelah parameter space transformation ini, jadi tepiannya itu di mapping dalam space yang berbeda, dalam parameter space untuk mendeteksi garis. Nah, selanjutnya ada akumulator voting. Jadi, eh, dia memberikan vote pada beberapa garis yang melewati titik-titik tersebut. Nah,
Selanjutnya ada peak detection. Jadi Hawk transfer itu bertugas untuk menemukan garis yang paling mungkin melewati titik-titik edge tersebut. Jadi kita bayangin tiap titik edge itu mengusulkan semua garis yang bisa melewati titik itu. Nah, semua titik edge ini kayak lagi diskusi nih. Kalau misal banyak yang sepakat di satu garis, misal R theta, berarti beneran. Jadi selanjutnya kita ubah titik XY di citra jadi kurva di ruang R theta. Tiap edge point kasih suara untuk semua garis yang bisa melewatinya. Terus kita menemukan titik R theta dengan suara terbanyak. Itu garis sebenarnya eh, kita punya edge map hasil Kenny. Jadi mau mendeteksi garis lurusnya. Tapi jadi di hex transform ini dia memetakan tiap titik tepian ke ruang parameter dan menghitung garis mana yang paling banyak dilewati titik-titik itu. Nah, ini application of Hawk transform. Jadi dia kan mendeteksi garis pada suatu citra. Nah, ini bisa line detection, medical imaging, atau architectural analysis. Kalau line detection bisa mendeteksi root line ya. Kalau medical imaging itu kayak like blood cell atau tumor banderis. Nah, ini di medical scan atau di medical image. Jadi ada architectural analysis yaitu menentukan batasan atau sudut yang sesuai pada struktur bangunan. Nah, ini contohnya eh, gambar citra asli bandara dari udara. Terlihat ada beberapa landasan pesawat nih yang berbentuk garis lurus panjang. Nah, tujuan kita mengenali garis-garis landasan itu secara otomatis tanpa harus menggambar manual. Nah, langkah pertama kita jalankan KNS detector untuk menemukan semua tepinya. Jadi ini hasil dari KNS detector. Nah, hasilnya tuh berupa gambar tepi hitam putih seperti ini. Jadi semua struktur di bandara termasuk bangunan dan jalan itu ikut terdeteksi. Tapi belum tentu semuanya tuh garis lurus. Jadi di tahap ini kita cuma tahu ada tepi, tapi kita nggak tahu itu tepi dari bentuk apa. Nah, sekarang kita mau masukkan hasil edge Kenny tadi ke Hawk Transform. Ini dia di ruang parameter R theta atau disebut juga Hawk space. Jadi setiap titik terang di sini mewakili satu garis potensial di citra asli. Nah, lihat pola melengkung seperti gelombang ini ya. Nah, itu merupakan hasil voting dari tiap titik edge. Semakin terang suatu titik di Hawk space, semakin banyak edge yang setuju kalau garis ini tuh dengan parameter R theta itu nyata atau sebuah tepian. Jadi kita harus menghitung hasil voting garis yang paling banyak dapat suara. Itulah garis yang sebenarnya digambar. Nah, langkah berikutnya kita ambil titik terang tertinggi atau peaks di Hawk space. Lalu konversi balik ke garis di citra asli. Nah, di sini kita lihat hasil deteksi beberapa garis domain. Misalnya landasan pesawat yang panjang dan lurus. Tiap titik terang di C tadi berubah menjadi satu garis seperti ini. Terakhir, garis hasil deteksi ditumpuk atau disuperimpose ke gambar aslinya. Sekarang kelihatan jelas Hawk Transform berhasil menandai landasan bandara utama dengan akurat. Jadi seperti ini. Jadi yang awalnya kita hasil deteksi ini kita tempelkan ke citra aslinya. Seperti ini untuk melihat bagian mana sih yang ada eh, jalannya, lane route-nya. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat betapa kuatnya Hawk Transform. Dia bisa mengekstrak struktur geometris dari gambar kompleks hanya dengan memanfaatkan tepian hasil Kenny. Tes selanjutnya yang kita bahas yaitu thresholding segmentation. Jadi mensegmentasi citra berdasarkan intensitasnya. Jadi dari intensitas citranya kita tentukan thresholdingnya. Nah, ini untuk mathematical definition-nya. Jadi kalau misal dia lebih dari thresholding yang kita tentukan, maka dia bernilai 1. Kalau misal citra nilai dalam pixelnya itu kurang dari yang threshold yang kita tentukan, nilainya 0. Nah, ada beberapa tipe thresholding, yaitu pertama ada global thresholding, ada peak thresholding, terus ada also methods. Nah, untuk global thresholding itu kita menggunakan threshold nilai threshold T yang kita tentukan sendiri. Jadi kita mengira-ngira
kira-kira threshold yang sesuai untuk gambar saya itu yang mana sih? Kayak gitu. Nah, ini berlaku untuk semua citra. Jadi langsung dari satu keseluruhan citra kita tentukan threshold yang sama. Nah, ini dia lebih simpel dan cepat ya. Dan ini efektif untuk pencahayaan yang sama rata. Jadi kalau misal ada yang pencahayaannya nggak rata, itu kurang cocok di global thresholding karena dia langsung memakai threshold di seluruh nilai pixel di citra. Nah, yang kedua ada adaptive thresholding. Jadi kalau misal global thresholding tadi itu eh, mengambil nilainya dari keseluruhan citra. Nah, tapi kalau adaptive thresholding itu dia menghitung local threshold nilainya dulu. Jadi dari satu citra itu dibagi menjadi beberapa area. Nah, setiap area itu punya thresholdnya masing-masing. Nah, ini mengakibatkan dia tuh lebih eh, advance ya untuk beberapa variasi pencahayaan. Misal kalau pencahayaannya nggak rata, dia lebih cocok di adaptive thresholding. Nah, ini dia juga lebih sensitif terhadap shadow ya, terhadap bayangan, cuman dia lebih high komputer computational cost-nya daripada yang global thresholding, karena dia membagi citra itu menjadi beberapa bagian dulu. Nah, yang ketiga ada Otsu method. Jadi ini tuh sebenarnya mirip sama global thresholding, cuman threshold-nya itu ditentukan secara otomatis. Jadi untuk dioptimalising dulu threshold-nya. Jadi untuk kelebihannya dia nggak perlu kita menentukan manual threshold selection. Nah, cuman dia sebenarnya lebih sama seperti global tadi ya, karena dia keseluruhan threshold-nya dari semua citra, maka dia kurang baik untuk pencahayaan yang tidak merata. Nah, ini ada beberapa yang bisa dijelaskan. Nah, ini global thresholding itu manual yang menentukan threshold dari 0 sampai 255. Ini untuk citra itu ya, grayscale ya. Nah, ini image with uniform lighting condition. Nah, yang kedua ada Altsu method. Jadi T itu meminimalising intra-class variance. Jadi kita menentukan T itu berdasarkan intra-class variance-nya. Nah, tapi kalau adaptive lokal, T-nya itu berbeda-beda di tiap block image-nya. Tergantung eh, rata-rata intensitas lokalnya. Nah, ini misalkan saya punya contoh gambar seperti ini. Yang ini berwarna hitam dengan nilai pixel 0, yang ini abu-abu, nilai pixelnya 1, yang ini 2, yang ini ada 3, yang ini ada 4, ada 5. Nah, kalau misal kita mau menentukan eh, global thresholding, berarti kita langsung tentukan dari sini mana sih thresholdnya. Misal saya tentukan 2. Nah, berarti 0 sampai 1, 0, 1, 2 ini dia termasuk ke objek atau foreground. Sedangkan yang eh, 3, 4, 5 dia termasuk ke background. Seperti itu. Itu kalau bisa kita menentukannya secara manual. Jadi kita kira-kira mana sih batasannya threshold ambang batas yang sesuai buat citra ini. Nah, tapi kalau misal kita mau menentukannya itu dengan menggunakan Otsu method, jadi kita cari intra-class variance-nya dulu. Nah, ini ada weight, bobot, rata-rata, dan variance. Ini variance menggunakan perhitungan variance biasa ya. Kalau bobot itu dihitung dari, misalkan kita mau menentukan yang background dulu. Yang background ada foreground dulu. Kita bagi dua. Nah, yang background itu kita hitung semuanya, jumlah pixelnya. Ini kan 872 dibagi per semuanya, jumlah semua antara background dan foregroundnya. Ini hasilnya 0,4722. Terus rata-rata itu eh, nilai pixelnya dikalikan dengan jumlahnya. Misal ini jumlah pixel 0 itu ada 8. Berarti 0 kali 8 ditambah 1. Jumlah pixel 1 itu ada 7. Berarti 1 kali 7 plus 2 kali 2. Dibagi dengan jumlah nilai pixelnya. Ini kan ada 8, 7 sama 2 ya. Jadi per 17 hasilnya 0,6471. Nah, itu kita itu variansinya juga. Nah, hal ini juga dilakukan sama dengan yang di foreground. Nah, setelah itu
kita hitung within class variance-nya dengan menjumlahkan weight, mengalihkan weight dengan variance-nya, terus ditambah dengan yang foreground-nya. Weight di foreground dikali dengan variance di foreground. Nah, ini dihitung berulang, jadi kita tentukan mulai dari batas 0 sampai 5. Misal kita misalkan T-nya 0, batasnya di pixel yang ke 0. Kita hitung within class variance-nya berapa. Yang satu, batasnya di satu, within class variance-nya berapa. Nah, dari sini kita tentukan mana sih within class yang paling kecil. Nah, ini di T sama dengan 3. Maka threshold yang ditentukan itu 3. Nah, yang kedua ada uh, threshold seperti ini. Jadi misal saya punya gambar seperti ini, terus dengan intensitasnya histogram intensitasnya seperti ini. Nah, ini hasil untuk yang global thresholding. Nah, ini untuk hasil yang Otsu method. Jadi kelihatan bedanya ya. Walaupun di sini tuh kelihatan sebagian agak terang, maka di sini langsung putih semuanya. Tapi di Otsu dia lebih lebih baik, yaitu masih bisa mendeteksi bentuk lingkaran-lingkaran ini. Bubbles-bubblesnya ini. Oke, selanjutnya yang kita bahas yaitu adaptive thresholding. Jadi, eh, di adaptive thresholding itu kita membagi citra menjadi beberapa area area dulu. Nah, kita menentukannya itu berdasarkan ketetanggaannya, specified, specified properties computed yang dilihat dari ketetanggaannya. Dan ini sebenarnya sama kayak yang tadi, cuman ini thresholdnya kita tentukan lokal. Jadi kalau misal dia lebih dari threshold yang kita tentukan, berarti dia nilainya 1. Kalau dia kurang dari threshold yang kita tentukan, nilainya 0. Nah, untuk hasilnya sendiri seperti ini contoh global thresholding. Nah, ini adaptive thresholding, dia lebih jelas untuk gambar yang pencahayaannya kurang. Misal dari original image ini kan yang sebelah sini lebih terang ya daripada yang sini. Nah, itu makanya waktu di global thresholding dia langsung kelihatan hitam di sini, tapi di adaptive thresholding dia lebih jelas. Oke, berikut penjelasan dari saya. Mungkin lanjut ke codingannya.